Era globalisasi kerap kali ditandai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologinya. Perkembangan teknologi menjadi daya tarik tersendiri di era sekarang ini, di mana hal tersebut tidak dapat terlepas dari kehidupan manusia. Melihat perkembangan yang semakin maju, umat Islam dihadapkan dengan kenyataan bahwa nilai-nilai moral, baik dalam agama maupun budaya, semakin menipis. Hal tersebut dikarenakan kurangnya pemahaman mengenai ilmu-ilmu Al-Quran. Untuk memahami nilai-nilai Al-Quran, tidak hanya diperlukan pengetahuan bahasa Arab saja, melainkan juga berbagai macam ilmu yang menyangkut Al-Quran. Salah satunya yakni pengetahuan ilmu nahwu. Tidak bisa dipungkiri bahwa ilmu nahwu memberikan sumbangsih yang besar kepada Islam, khususnya dalam menyingkapkan makna yang terkandung dalam Al-Quran, hadis, dan teks-teks Arab lainnya. Berangkat dari keprihatinan tentang masih banyaknya pendidikan berbasis agama yang tidak berani mengajarkan ilmu nahwu dan shorof dengan alasan sulitnya mengaplikasikannya atau memanfaatkannya. Maka dari itu, kami menghadirkan suatu program yang dapat menjadi solusi atas kesulitan-kesulitan dalam mempraktikkan ilmu nahwu shorof, yakni program 1 tahun tahasus ilmu nahwu. Pelaksanaan program 1 tahun tahasus ilmu nahwu menggunakan metode praktis at-tatbiq, yang artinya para santri dibimbing dalam mengaplikasikan kaidah nahwiyah pada susunan kalam, sehingga diharapkan bisa menjelaskan tarkib-tarkib dan kedudukan kalimah tentang qawaid nahwiyah dan sorfiyahnya. Adapun tentang qawaidun nahwiyah yang digunakan dalam pembelajaran ini, yaitu kitab Nazam Tashilus Salik li Munasabatit Tatbiq, yang memang disusun untuk memudahkan santri dalam mempraktikkan metode at-tatbiq, yang mana nadom tersebut berbahasa Indonesia, sehingga akan mudah difahami oleh para santri. Program tahasus dibagi menjadi beberapa kegiatan. Pertama, kegiatan tahasus dimulai dengan membaca nadom nahwu Indonesia secara bersama-sama dengan tujuan meresapi kaidah-kaidah nahwiyah yang sedang dibaca menggunakan kitab Tashilus Salik li Munasabatit Tatbiq. Kedua, merangkai kalam sekaligus mengaplikasikan kaidah nahwiyah dan sorfiyahnya menggunakan kitab At-Tatbiq Jilid 2. Ketiga, memaknai sekaligus mentarkib susunan kalam pada kitab At-Tatbiq Jilid 2 dan 3. Keempat, mempraktikkan dasar-dasar yang telah dipelajari pada kitab Fathul Qorib, di mana dalam praktiknya diawali dengan memaknai perfasal, mentarkib, ayat tasiro fa'ilayat juzu kol masdaran awal kan takwil sanin atam yang tasiro takwilannya atau isoru kalam dan menerjemahkannya. Boleh bersuci dengan air saja atau dengan 3 buah. Kelima, diadakannya tes awal, yaitu menguji kemampuan santri dalam membaca kitab kuning, baik dalam makna, tarkib, dan terjemah, dengan 6 tahapan tes dari kitab Matan Taqrib. Diadakannya tes akhir, yaitu tes kelulusan dengan menggunakan keseluruhan kitab Taqrib. Tapi sebagai uji ilahi ikut tetap kalimat Allah. Hawaul ain
Silat Banyu Sumberan atau Silat Banyu S. Bagi santri yang berhasil dengan baik akan diberikan cindera mata berupa syahadah. Kemudian beberapa santri akan diberi kepercayaan untuk membimbing santri-santri baru guna melanjutkan program tahasus. Dengan adanya program ini, diharapkan akan lahir generasi-generasi milenial yang tidak hanya menggandrungi dunia, namun juga mampu mengimbanginya dengan ilmu agama. Dalam hal ini, kemampuan memahami beberapa susunan kalam seperti Al-Quran, hadis, dan teks-teks Arab lainnya merupakan sarana memperdalam ilmu agama. Dulu, saya dan kakak saya sering belajar bersama meski kami berbeda sekolah. Saat itu, kakak saya sedang belajar mutolaah kitab dan lalaran nageman. Jujur, saya iri. Dan saat itu pula, saya ingin sekali untuk mempelajari nahwu syaraf. Kemudian, di jenjang selanjutnya, saya memutuskan untuk sekolah di sekolah yang mana pelajarannya lebih dominan ke kitab. Namun ternyata 3 tahun itu tidaklah cukup untuk memahamkan saya bagaimana cara membaca kitab, memaknainya dengan benar, dan membedakan antara mubtada, khobar, dan sejenisnya. Setelah saya lulus sekolah, saya memilih untuk mendalami ilmu Al-Quran saja. Namun ternyata di tempat yang saya tuju, yaitu Pondok Pesantren Al-Fadilah, sebelum kami terjun ke Al-Quran, kami dibimbing untuk mempelajari ilmu nahwu sekaligus mempraktekannya. Agar apa? Agar kami nantinya dapat mudah dalam menghafalkan dan mendalami ilmu Al-Quran. Oleh karena itu, saya tertarik untuk melaksanakan program 1 tahun tahasus ilmu nahwu. 3. Dulu saya berpikir bahwa belajar nahwu sorof itu sulit. Namun setelah saya mengikuti program ini, pemikiran saya berubah. Karena program ini memiliki proses pembelajaran yang sangat sederhana, di mana kami bisa paham bukan karena dituntut dengan banyak menghafal, namun kami dibiasakan untuk praktik sehingga kepahaman itu muncul dengan sendirinya. Sebenarnya hidup saya dari kecil hingga kini emang nggak pernah bisa terlepas dari nahwu dan sorof. Saat sekolah, ngaji pun nahwu dan sorof. Tapi selama itu nggak pernah ada kata paham dalam hati saya. Padahal saya tuh sebenarnya tuh suka dan merasa tertantang akan nahwu dan sorof. Tapi ya karena metodenya dan cara pikir guru sama saya berbeda, jadi sulit dapat titik temunya. Tapi setelah saya di sini, sebenarnya saya nggak sangka di sini juga ada nahwu. Kira di sini tuh saya niatnya cuma Al-Quran, tapi ternyata ada program baru, yaitu program tahasus. Dan program ini tuh sangat menimbulkan sifat rasa tantangan itu muncul kembali. Makanya itu saya mengikuti program tersebut, dan gak disangka-sangka itu malah bikin saya cepat paham akan nahwu dan sorof. Ya mungkin karena metodenya udah berbeda dari yang dulu, dan mungkin cara pikir gurunya sama saya tuh sejalan. Jadi saya mudah untuk memahami. Selama beberapa tahun saya belajar ilmu nahwu dan sorof di berbagai pondok pesantren. Selama itu pula saya belum pernah menemukan metode yang sangat mudah memahamkan para santri dan metode yang sangat praktis. Namun alhamdulillahnya di pondok pesantren Al-Fadilah ini saya menemukan metode yang sangat praktis dan mudah sekali untuk memahamkan santri yang belajar ilmu nahwu. Dan bagi kalian yang menginginkan mempelajari ilmu nahwu dan sorof secara praktis dan mudah, maka pondok pesantren inilah yang pantas untuk kalian.